Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. ...230 gram narkoba dimusnahkan Polres Kaimana. Stok BBM di Pelabuhan Rakyat Sorong kosong. Resmi menjabat penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, diminta segera turun ke masyarakat. Kapal nelayan yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Sorong terpaksa harus menunggu berhari-hari di pelabuhan ini karena stok BBM terbatas, bahkan habis. Para nelayan harus menunggu lama stok BBM yang dipasok ke kota Sorong. Lutfi, salah satu nelayan pencari telur ikan terbang, mengatakan sudah 3 hari menunggu BBM di Pelabuhan Perikanan Sorong. Ia kesal menunggu 3 hari, ia hanya mendapat 1 ton BBM, padahal kapalnya membutuhkan 3 hingga 4 ton BBM. Apa yang dialami Lutfi merupakan gambaran kenyataan kondisi di lapangan yang dihadapi nelayan di Sorong. Lutfi dan para nelayan berharap stok BBM ditambah agar kekurangan segera teratasi. Itu berapa? Satu musim 3-4 ton. telur 3-4 ton dalam satu kapalnya itu. Paling sedikit 3 ton. Kalau sekarang seberapa lama di sini? Kalau saya sudah 3 hari di sini. Kalau yang ini sudah lama di sini. Jadi harapannya seperti apa ini? Kan ini kan minyak juga bisa dikatakan dapatnya susah. Iya, itu lagi kita yang pikirkan ini bagaimana caranya. Hanya kita juga di atas mengantri itu. Di atas. Ya, tadi juga saya ambil minyak di atas. Tidak mencukupi juga, saya punya kebutuhan. Baru dapat 1 ton. Ya kalau cuma 1 ton begitu ya kita mungkin tidak bisa mencari keluar. Ya, nelayan sulit ya ini. Ya sulit, sangat sulit sekali kalau begitu. Pengelola SPBUN Momar Yohana mengatakan alokasi untuk SPBUN Momar awalnya 60 kiloliter, namun sempat dikurangi hingga 30 kiloliter. Jumlah ini tentu sangat kurang saat permintaan sangat tinggi. Kalau berbicara tentang alokasi, kami awal itu 60. Kemudian itu ada beberapa tahun dia ada pas stop sedikit. Lalu ketika provinsi datang kelola, kami bermohon untuk dikembalikan agar kami bisa operasi. Itu dikasih 15 KL, rekomendasi, berupa rekomendasi. Sesudah pelayanan itu berjalan tidak cukup. Kami bermohon lagi ditambahkan 30. Jadi dari 60 itu hanya kami saat ini bisa menerima 30. Tapi 30 ini pun kalau dia sangat kurang. Karena kalau kita lihat untuk pelayanan nelayan khusus yang kapal-kapal subsidi ya, kita bicara subsidi itu sangat-sangat jauh dari kebutuhan mereka. Kita lihat seperti hari ini, mungkin ketika bapak-bapak orang datang, ya kita juga tidak sangka ya bisa berkunjung ke sini. Itu kita lihat nelayan sudah berlabuh beberapa hari. Mereka terus membayar izin tambat labuh, tapi tetap menunggu. Jadi kami berharap kepada pemerintah, mungkin lewat tangan Pertamina bisa memperhatikan itu lebih agar kita bisa membantu nelayan. Normal itu saya meminta 60 KL itu, karena dengan data penggunaan, dengan data dan berapa besar penggunaan mereka itu. Jadi biar kalau misalnya kita mendapatkan alokasi kita itu kembali, nelayan ini kan tidak menjerit-jerit, mereka tidak setengah mati. Karena kalau dia sudah beli di sini, dia tidak bisa beli di SPBUN yang lain lagi. Atau dia sudah beli di SPBUN sana, tidak bisa beli di sini. Tidak boleh dua, tidak boleh tumpang tindih. Nelayan dan pengelola SPBU berharap stok BBM ke SPBU kembali ditambah menjadi 60 kiloliter. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat.
Presiden Joko Widodo melonggarkan aturan penggunaan masker, yaitu masyarakat bisa melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak dipadati banyak orang. Kebijakan melepaskan masker ini dikeluarkan pemerintah mengingat pandemi COVID-19 sudah terkendali. Satgas COVID-19 Papua menyambut baik kebijakan tersebut. Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, Wele Mandiri, mengapresiasi dan mendukung kebijakan memperlonggar pemakaian masker di tempat umum karena hingga kini banyak kota di Papua sudah 0 kasus COVID-19. Apapun kebijakan pemerintah pusat, tetap kita di daerah ikut. Tentunya bukan berarti dengan melepas masker di tempat-tempat yang bebas kita tidak prokes, tetapi kita harus melihat situasi dan kondisi tempat di mana kita berada. Nah, harapan kami maka protokol kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya di tempat-tempat fasilitas umum, di tempat kerja, di tempat di pasar, di mana-mana tempat yang mendatangkan banyak orang. Tentunya prokes tetap dijalankan. Nah, untuk itu kami juga sebagai tim Satgas menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah, khususnya pimpinan-pimpinan daerah, untuk menyikapi informasi dari Bapak Presiden ini, sehingga ini menjadi satu acuan untuk bagaimana langkah-langkah penanganan ke depan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Dr. Ninyoman Sri Antari juga menyambut baik kebijakan ini. Namun sebaiknya masyarakat tetap menggunakan masker saat tertentu karena bisa mencegah terserang penyakit tidak hanya COVID-19, namun juga TBC. Kebijakan Presiden untuk bisa membuka, saya rasa di sini juga seperti itu gitu. Cuma kita memang tujuan destinasi dari mana-mana kan belum tentu juga di kabupaten-kabupaten lainnya. Kalau kabupaten lainnya masih ada yang level 3, kabupaten lainnya itu yaitu waspada juga. Jangan sampai di sini yang 0 besok tiba-tiba jadi positif, naik. Tetap waspadalah. Ya. Tapi dengan kebijakan ini kan mendorong perekonomian juga. Iya, pelonggaran bisa gitu. 100% kok mereka tetap muka. Ya. Tapi masih bertahap ya? Iya, tapi tetap itu cuci tangan pakai sabun kan, tetap ya anak-anak kan kita memang mesti jaga juga, apalagi sekarang ada kasus hepatitis akut ya. Satgas COVID-19 Papua akan menyiapkan langkah-langkah penanganan ke depan. Namun Satgas meminta untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, warga tetap menggunakan masker, khususnya kelompok rentan seperti lansia, mereka yang memiliki riwayat penyakit komorbid. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Serah terima jabatan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw Sabtu lalu digelar di ruang PKK Kantor Gubernur Manokwari dan dihadiri mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan serta 14 bupati. Mantan Gubernur Papua Barat menghimbau elemen masyarakat di Papua Barat untuk mendukung Paulus Waterpauw memimpin sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Domingus merupakan kepala suku besar Arfak. Ia mendukung Paulus memimpin Papua Barat melanjutkan program pemerintah agar masyarakat Papua Barat sejahtera. Kita siap kali, kapanpun, dimanapun kami siap untuk memberikan dukungan, terutama kita menjamin keamanan, ketertiban, dan kedamaian Indonesia pada umumnya, tapi juga Papua Barat atau tanah Papua, tapi juga Manokwari. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, keamanan itu bukan tanggung jawab TNI Polri. Keamanan dimulai dari pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, kabupaten kita, provinsi kita, tanah Papua, Indonesia. Sementara itu, Ketua Ikatan Floba Mora Papua Barat Clinton Talo meminta gubernur segera bekerja dan turun ke masyarakat. Masyarakat semua, seluruh masyarakat Nusantara Papua, mari kita mendukung penjabat yang baru untuk memimpin Persepora ke depannya. Kita harus mendukung karena memang ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka saya mengajak kita semua, mari kita mendukung program pemerintah dan juga penjabat gubernur yang baru ini. Kita semua masyarakat maupun stakeholder pemerintah maupun
tokoh masyarakat, mari kita mendukung sepenuhnya kepada pejabat yang baru. Ada pejabat gubernur yang baru, waktu 1 tahun sesuai dengan SK, itu bukan waktu yang lama, singkat. Jadi mari kita laksanakan tugas sesuai dengan amanat undang-undang, dan ada 5 prioritas penting itu menurut saya harus segera didorong karena waktunya singkat sekali. Apa tuh kata 5? Ada 5 tadi sesuai dengan apa penyampaian beliau. Nah, salah satunya adalah bagaimana mendorong proyek-proyek strategis nasional dan juga mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 2 yang baru kepada masyarakat dan mendorong itu tadi. Maka itu saya berharap untuk ada sinergitas antara pejabat yang baru dengan semua stakeholder baik DPR, MRP, pejabat OPD yang sudah ada untuk melanjutkan apa yang sudah ada dan ya itu mendorong semuanya untuk kemaslahatan masyarakat Papua Barat seperti itu. Dan juga jangan lupa sebagai mendorong adat istiadat sebagai jati diri orang Papua. Seluruh warga masyarakat Papua Barat, secara khusus warga gereja, kita bersama-sama menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena roda pemerintahan Provinsi Papua Barat tetap bisa berlangsung, dan sekalipun Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017 sampai 2022 telah mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 12 Mei yang lalu, tetapi Tuhan oleh kemurahannya telah memberi mandat melalui pemerintah Republik Indonesia kepada Bapak Komjen Purnawirawan Dr. Andus Bapak Paulus Waterpauw untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat gubernur. Saya percaya hari ini tanggal 20 Mei kami menjadi saksi dari pelaksanaan serah terima jabatan dan semuanya berlangsung damai, aman, dan penuh dengan kekeluargaan dan sukacita. Ini kiranya menjadi teladan dan contoh bagi kita semua bahwa kita tidak bisa membangun Papua Barat jikalau kita tidak damai, kita tidak aman. Kita perlu rasa aman, rasa damai, terutama di jajaran para pemimpin, sehingga sinergitas tetap dibangun dan masyarakat melihat contoh itu untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas dengan baik di tengah-tengah masyarakat Papua Barat. Kami menyampaikan selamat melaksanakan tugas kepada Bapak Paulus Waterpauw untuk tanggung jawab yang dipercayakan negara kepada beliau, dan kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Andus Domingus Manajan dan Bapak Lakutani dalam melaksanakan tugas sepanjang 5 tahun ini. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita dukung pemerintah yang berjalan saat ini. Harus prioritaskan atau prioritas yang paling utama itu adalah menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan. Karena Bapak Mendagri memberikan pesan yang mewakili Bapak Presiden menyampaikan bahwa tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan itu semua program mungkin sulit untuk dilaksanakan. Oleh karenanya politik, keamanan dan juga pemerintahan ini harus terjaga, termasuk keberlangsungan sistem manajemen pemerintahan yang sudah dilaksanakan oleh pejabat gubernur sebelumnya 2017-2022 juga akan kami tindak lanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, dipesankan juga untuk kami laksanakan penanganan pandemi COVID-19 karena walaupun sekarang ini terpantau landai, tetapi perlu menjadi atensi kita semua. Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw adalah putra asli Papua yang mempunyai karir cemerlang di kepolisian, di mana dia pernah menjabat Kaba Intelkam dan Kapolda 4 kali. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.